Hai guys, hari ini kita akan membahas tentang teknik afirmasi dan visualisasi yang benar ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. Banyak yang bertanya sama Ama, gue itu udah ngelakuin afirmasi gue udah ngelakuin visualisasi, tapi kok sampai sekarang doa gue itu belum dijabah, kok keinginan gue itu belum tercapai. Jadi bagaimana sih Ama? Padahal gue itu udah ngelakuin hampir berapa bulan. Nah di sini mungkin cara lu ngelakuinnya itu lu memang afirmasi, lu visualisasi, tapi lu masih tetap ada perasaan ragu-ragu atau perasaan yang tidak nyaman. Nah perasaan tidak nyaman inilah yang membuat afirmasi kita itu tidak bisa berhasil, visualisasi kita tidak bisa berhasil. Karena begini, awal sebelum visualisasi biasanya kita melakukan afirmasi. Nah dengarkan, afirmasi itu kita tidak akan mungkin bisa melakukan visualisasi kalau kita belum benar-benar masuk ke afirmasi kita. Berarti kita harus merasakan pada saat kita melakukan afirmasi itu seakan-akan kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Jadi jangan membuat semesta itu bingung. Loh, kok semesta itu bisa bingung, Ama? Ya pasti gue bisa kasih tahu kalau di semesta itu tidak ada kata negatif ya. Jadi apa yang kita ucapkan, kalau kita misalnya kan Ama sudah bilang, kalau saya bilang gue nggak mau sakit, malah lu dapet sakit. Jadi nggak ada kata yang negatifnya ya. Jadi nggak ada kata nggak maunya, tapi harus kita mengatakan sejelas-jelasnya. Karena dari itu di sini Ama akan mengajarkan sedikit teknik afirmasi yang benar. Pertama, kita tidak boleh merasa bahwa diri kita susah. Kalau misalnya lu mau afirmasi tentang kekayaan, tentang rezeki, lu harus melupakan semua kesusahan lu. Paling sedikit lu harus berusaha. Terus bagaimana Ama? Namanya juga gue punya otak, masa gue harus melupakan kesusahan gue? Bagaimana caranya? Pasti ada tekniknya. Lu mesti hening dulu sebelum lu memulai afirmasi lu. Cara heningnya adalah kita berdiam diri sebentar, kita masuk ke dalam jiwa kita sendiri, ke dalam diri kita. Jadi kita jangan terprovokasi dengan kondisi di luar, tapi kondisi yang ada di dalam diri kita. Nah di sini yang Ama sarankan, lu itu paling bagus bangun pagi, kalau bisa jam 3 pagi atau subuh. Terus lu keluar rumah dulu, lu keluar rumah, ambil udara segar, kemudian lu pandang dulu langit di atas. Di situ kalau lu pandang langit, lu di situ bisa merasakan bahwa lu adalah yang besar, karena kebesaran semesta akan lu rasakan. Jadi lu bisa yakin. Nah kemudian di sini lu harus mulai banyak berbagi. Jadi berbagi apa saja. Misalnya kalau lu tidak punya uang, ya lu bisa berbagi ilmu atau berbagi sesuatu. Karena kalau kita berbagi, kita akan merasakan bahwa diri kita itu kaya, bahwa diri kita itu sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini khusus Ama jelaskan kalau untuk rezeki ya. Jadi kita berbagi, seberapapun lu berbagi, lu akan merasakan bahwa lu itu sudah memiliki apa yang lu inginkan. Kemudian otomatis lu harus menjauh dari orang-orang yang tidak sefrekuensi atau orang-orang yang tidak mendukung keinginan lu. Jadi apapun yang lu inginkan, lu tidak perlu cerita sama siapa-siapa, karena mungkin orang itu tidak akan mendukung lu. Nah kalau kita sudah afirmasi yang benar, baru kita bisa masuk ke dalam visualisasi. Kita harus merubah pola pikir dan mungkin juga teknik kita berdoa. Jadi selama ini kita itu sering berdoa seperti ini, ya Tuhan tolong berikan aku rezeki sebanyak-banyaknya, ya Tuhan ampunilah aku, sampai berkali-kali lu minta ampun dan ampun. Sebetulnya bukan itu teknik berdoa atau teknik afirmasi yang benar, tapi tekniknya adalah bahwa kita bisa menciptakan apapun yang kita inginkan. Jadi contohnya seperti ini. Pertama yang harus lu bangkitkan rasa syukur. Jadi lu merasa bersyukur dengan apa yang lu miliki saat ini. Kemudian lu akan mengucapkan kata-kata, saya bersyukur karena semua saluran-saluran berkat atau saluran rezeki dari manapun sudah terbuka. Saya bersyukur karena organ-organ tubuh saya itu bagus dan sehat.
karena saya memiliki sel-sel yang baru. Saya bersyukur karena saya itu cantik, karena saya itu tampan. Jadi lu seakan-akan sudah memiliki apa yang lu inginkan. Jadi doa itu harus lu rubah. Jadi bukan lagi doa dengan sistem gue minta ini, gue minta itu. Dan sekalipun kita wajib memohon ampun pada yang kuasa, cukup ampun itu sekali. Nah kemudian lu ucapkan lagi, saya bersyukur karena sudah memiliki apa yang aku inginkan. Saya bersyukur karena saya sudah memiliki karir yang aku inginkan. Saya bersyukur karena sudah menjadi orang yang saya harapkan. Saya bersyukur karena saya sudah mendapatkan impian saya. Jadi kita mensyukuri, benar-benar kita mensyukuri, sehingga apa? Dengan sendirinya energi bersyukur itu, energi keberlimpahan itu akan mengalir ke tubuh lu dengan otomatis. Jadi lu tidak akan merasa maksudnya gini, oh kalau misalnya, ya Tuhan, saya mohon berikanlah aku rezeki sebanyak-banyaknya. Begitu lu ngucapin kata rezeki, lu langsung kebayang tuh utang-utang di sana sini. Jadi otomatis lu tidak bisa masuk pada afirmasi yang sebenarnya. Nah kalau lu sudah bisa mengatakan afirmasi seperti yang Ama ajarkan, itu secara otomatis ya, lu bisa visualisasi dengan gampang. Lu udah mulai bisa masuk ke visualisasi. Jadi begitu lu pejamkan mata sebelum tidur atau sesudah lu baru bangun tidur, lu langsung bisa bayangkan lu udah jadi seperti apa yang lu inginkan. Misalnya lu ingin menjadi seorang komposer atau pemain piano yang terkenal, lu udah ngebayangin bagaimana lu udah mulai memainkan tuts piano itu. Nah kalau lu sudah mulai punya bayangan kayak begitu, secara otomatis lu udah mulai belajar piano dong. Gak mungkin sekarang lu mau menjadi seorang pianis terus lu gak belajar. Tapi lu harus bangkitkan keinginan itu. Misalnya kayak gue nih ya, gue ini seorang penyanyi. Jadi otomatis gue itu pada saat gue visualisasi atau afirmasi ya, gue ingin menjadi seorang penyanyi. Gue gak usah sebut harus terkenal atau tidak, tapi pokoknya gue menjadi seorang penyanyi. Ya jadi secara otomatis gue akan bangkit perasaan bahwa gue harus latihan, gue harus nyanyi, dan kemudian baru kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan show dan mendapatkan hasilnya. Jadi pertama kita nikmati dulu prosesnya, baru kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah itulah proses yang harus kita bangkitkan dulu di dalam diri kita. Jadi lu mesti rubah teknik berdoa lu, teknik meminta pada semesta lu, teknik afirmasi lu, sehingga lu bisa masuk ke visualisasi dengan benar. Tapi yang pertama lu itu harus merasa bersyukur untuk semuanya. Dan lu kalau udah mulai merasakan perasaan bersyukur, lu bisa merasakan energi keberlimpahan. Energi berlimpahan itu paling bagus pagi-pagi, subuh-subuh. Kalau lu misalnya sembahyang subuh, lu sholat, lu coba deh keluar dulu, ambil udara, dan lu rasakan energi keberlimpahan yang luar biasa. Di situ akan lu merasakan betapa bahagianya diri lu, betapa hebatnya diri lu ya. Karena lu itu sendiri, kita semua manusia, lu asal tahu kita bisa menciptakan apa yang kita inginkan. Itu teknik atau itulah rahasianya. Kita adalah kreator, kita bisa menciptakan apa yang kita inginkan. Apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan ya. Jadi itulah tekniknya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di komentar, nanti Ama jawab ya. Tapi pertanyaannya yang ada hubungannya dengan konten, jangan di luar konten. Oke, thank you, see you, bye bye.